Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari posisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Apakah setiap kartu yang akan saya ambil nanti mengarah terhadap diri kamu atau memang tidak mengarah terhadap diri kamu? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki. Kita akan sama-sama melihat, wak geng, setiap kartu yang akan saya ambil nanti. Nah, wak geng, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi di balik kartu ini akan mengarah terhadap diri kamu, yang dimana akan memberikan suatu kabar positif atau memang kabar negatif? Atau bisa saja informasi di balik dari kartu di depan saya ini mengarah terhadap seseorang yang pernah berdampingan terhadap diri kamu, yang dimana akan bersifat positifkah atau memang bersifat negatif. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi kartu yang saya pegang ini, wak geng. Seseorang yang hanya bisa melihat situasi yang berada di depan dia, semuanya tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Saya menggunakan kata dia itu terhadap posisi energi kamu. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi lebih lanjut terhadap kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya menarik dari posisi energi kamu, terutama dari pemikiran dan perasaan kamu.
Kenapa saya ingin menarik dari posisi energi kamu untuk saat ini, Wak Geng? Karena memang ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terhadap diri kamu. Apakah untuk saat ini diri kamu masih berada di dalam situasi kesedihan? Apakah untuk saat ini diri kamu benar-benar di dalam posisi yang begitu sangat menyesal terhadap seseorang ketika diri kamu mengenal diri dia? Saya ingin bertanya terlebih dahulu terhadap diri kamu, karena posisi energi kamu untuk saat ini saya melihat sudah tidak pada tempatnya. Ada situasi yang mengharuskan diri kamu berada di dalam pertanyaan yang saya berikan terhadap diri kamu. Dan kenapa saya ingin bertanya terhadap diri kamu? Karena memang kemunculan kartu yang saya pegang ini benar-benar ada kaitannya. Benar-benar ada kaitannya, Wak Geng. Bisa saja untuk saat ini diri kamu saya kategorikan seseorang yang penuh dengan pertanyaan. Bisa saja untuk saat ini diri kamu saya kategorikan seandainya waktu bisa diputar balikan, saya tidak akan mau ketemu dengan satu energi tersebut. Mungkin diri kamu berpikiran seperti itu, tetapi diri kamu tidak bisa melawan perkataan oleh alam semesta. Diri kamu tidak mampu untuk menghindari jawaban dari alam semesta. Kamu tidak bisa memutarbalikkan situasi tersebut, tetapi kamu mampu memutarbalikkan situasi tersebut menjadi suatu kestabilan, agar diri kamu tidak menerima suatu kesedihan, Wak Geng. Saya melihat untuk saat ini hanya suatu kata penyesalan yang ada di pemikiran kamu. Situasi penyesalan yang muncul di dalam pemikiran kamu untuk saat ini bukan hanya situasi penyesalan yang muncul di dalam pemikiran kamu, akan tetapi diri kamu pun sudah merasa jenuh terhadap zona tersebut. Berusaha bertahan, tetapi kemampuan kamu tidak sanggup. Berusaha untuk melepaskan, tetapi perasaan kamu masih berbicara terhadap diri dia. Berusaha untuk mengabaikan diri dia, tetapi antara kamu dengan diri dia masih terkoneksi. Ini dia, guys. Sebenarnya diri kamu itu sudah terlalu capek menghadapi dunia yang penuh dengan tipu-tipu ini, Wak Geng. Terutama terhadap hubungan asmara kamu. Berusaha untuk menjalin suatu hubungan baru terhadap energi baru, energi lama kamu selalu menghantui. Berusaha untuk bertahan terhadap energi lama kamu, justru energi lama kamu memberikan pengkhianatan. Ibaratnya diri kamu serba salah. Melangkah salah, tidak melangkah, menerima kesedihan.
Ini yang saya rasakan terhadap posisi energi kamu untuk saat ini. Kata penyesalan yang begitu sangat mendalam. Kalau saya mengarah terhadap posisi manusia yang pernah kamu fokuskan, kemunculan kartu yang saya pegang ini bagi saya sudah cukup jelas menggambarkan situasi kehidupan dia untuk saat ini. Diri kamu menyesal dan diri dia menyadari atas kesalahan yang pernah dia berikan terhadap diri kamu. Bertolak belakang, Wak Geng. Kamu menyesal mengenal diri dia, justru diri dia bersedih terhadap kesalahan yang pernah dia berikan terhadap diri kamu, yang seakan-akan kesalahan tersebut membawa diri dia untuk membuka suatu lembaran yang baru terhadap diri kamu. Ini dia, Wak Geng. Kartu ini yang menggambarkan bagaimana posisi batin dia. Kartu inilah yang menggambarkan bagaimana posisi perasaan dia. Kartu inilah yang menggambarkan bagaimana posisi pemikiran dia untuk saat ini. Semua telah meninggalkan diri dia. Semua telah memanfaatkan kepolosan dia. Semua telah meliciki diri dia untuk mendapatkan suatu kepuasan yang ingin dia rasakan. Mantap jiwa nggak, Wak Geng? Kemunculan kartu yang saya pegang ini membuat diri saya lebih fokus untuk membahas mengenai seseorang tersebut. Saya lebih dominan membahas manusia tersebut daripada membahas mengenai diri kamu. Karena semakin dalam saya memberikan suatu saran terhadap diri kamu, justru saran itu akan selalu membuat diri kamu tidak mampu mengeksekusikannya. Saya paham, saya mengerti bagaimana keadaan kamu. Setidaknya dengan saran yang selalu saya katakan, ubah, tinggalkan, dan mulai menata, itu akan membuat diri kamu lebih nyaman daripada lebih fokus terhadap orang yang tidak selayaknya untuk dipikirkan. Daripada saya panjang lebar berkata-kata, saya langsung saja terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu Three of Wands. 3 tongkat yang dimiliki oleh satu orang. Dimana ketika 3 tongkat ini keberadaannya dipegang oleh satu orang, seakan-akan satu orang ini menerima situasi yang begitu sangat membingungkan. Ingin mengakhiri, tetapi diri dia tidak mampu. Ingin kembali terhadap diri kamu, tetapi ada energi yang tidak menyetujui. Ingin mencoba menenangkan pemikiran, tetapi pemikiran dia sangat kacau. Itu dia, guys. Di sisi lain, kemunculan kartu Three of Wands ini pun saya melihat ada suatu perencanaan yang sedang dia rencanakan di sini. Saya tidak tahu perencanaan apa, setidaknya ketika diri saya mencoba untuk melihat perencanaan untuk pertemuan terhadap orang lain, di mana pertemuan ini ingin membantu diri dia dari posisi keuangan. Bisa saja pertemuan itu
di luar kota, atau sebagainya. Atau bisa saja untuk saat ini diri dia sedang berusaha untuk menjual suatu aset agar bisa mendapatkan suatu kestabilan. Three of Wands. Berusaha untuk bergerak tetapi di dalam situasi kebingungan. Kalau saya mengaitkan kemunculan kartu Three of Wands dengan kartu sebelumnya, untuk saat ini saya mengategorikan manusia tersebut seseorang yang penuh dengan kesedihan, di mana kesedihan itu membuat pemikiran dia berusaha untuk pergi dari zona tersebut. Kesedihan yang mengarah terhadap situasi penyesalan yang begitu sangat berat, di mana penyesalan itu mengharuskan diri dia untuk mengakhirinya. Tetapi ketika diri dia mencoba untuk mengakhiri, ada satu ikatan yang mengharuskan diri dia tetap bertahan. Apakah pengaruh dari orang atau memang pengaruh dari ruang circle dia, Wak Geng? Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini, saya kategorikan seseorang yang memiliki watak keras kepala, yang memiliki sifat dan karakter yang begitu sangat sombong. Mungkin yang saya katakan ini pernah berdampingan terhadap diri kamu, yang dimana ketika diri dia berdampingan terhadap diri kamu, memperlakukan diri kamu sampai di dalam titik penyesalan. Kalau saya mencoba untuk mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, kartu ini, Wak Geng, memberikan diri dia suatu teguran, memberikan diri dia suatu teguran agar diri dia bisa mengintrospeksi secara pemikiran yang pintar. Ini dia, Wak Geng. Ketiga kartu yang saya pegang ini saya kategorikan situasinya seakan-akan doa yang selama ini kamu berikan terhadap alam semesta dijawab oleh alam semesta. Alam semesta secara tidak langsung membuat perasaan dan batin dia di dalam situasi kesedihan. Kalau saya menutup kedua kartu ini, bagaimana kartu selanjutnya? Muncul kartu King of Cups, di mana kemunculan kartu King of Cups ini berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan kata King of Cups, yang dimana kemunculan kartu King of Cups ini mengisyaratkan terhadap posisi keadaan dia. Keadaan yang tidak stabil, keadaan yang tidak nyaman, keadaan yang tidak bahagia, keadaan yang tidak makmur, keadaan yang membuat diri dia harus berpikiran secara cerdas dari rasa keterpurukan. Keterpurukan dari segala bidang. Mulai dari pekerjaan, mulai dari kesehatan, mulai dari keuangan, mulai dari bisnis. Semuanya, guys, tidak sesuai dengan ekspektasi dia.
Dia sedang berusaha di sini untuk memutar balik keadaan yang tidak stabil tersebut menjadi makmur. Ini dia Wak geng. Kalau saya mengaitkan terhadap kedua kartu yang muncul sebelumnya, seseorang yang dahulu ketika bersama dengan diri kamu memiliki suatu kestabilan atau kekuasaan, saya kategorikan. Untuk saat ini, seseorang tersebut, baik pria ataupun wanita, menerima kesedihan, berusaha untuk keluar dari zona tersebut, karena memang diri dia dihadapkan terhadap satu energi yang membuat pemikiran dia terkuras secara keras. Ini dia Wak geng. Wak geng. Mantap tidak Wak geng? Seakan-akan doa kamu itu dijawab oleh alam semesta. Dari rasa sakit hati yang selama ini kamu terima dari manusia ini. Saya akan tetap mengangkat kedua kartu ini. Bagaimana kartu selanjutnya? Muncul kartu The Temperance. The Temperance, kartu yang berbicara terhadap unsur api kembali yang berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Lagi-lagi saya tidak menarik ketiga zodiak yang saya katakan Wak geng. Saya hanya fokus terhadap kata The Temperance. Di mana kemunculan kartu The Temperance ini membuat diri dia hanya berpikiran untuk mendapatkan suatu bantuan. Bantuan Wak geng. Di sisi lain, diri dia pun berharap kondisi yang dia terima berupa keterpurukan dapat dipulihkan kembali oleh angel. Di sisi lain, dia pun berharap terhadap alam semesta agar alam semesta bisa mempertemukan diri kamu dengan diri dia dari situasi meminta maaf. Meminta maaf, berdamai, dan ingin rukun kembali terhadap diri kamu, Wak geng. Kita lihat kartu di bagian ketiganya, Wak geng. Muncul kartu Queen of Swords. Kamu bisa melihat sendiri kartu Queen of Swords yang saya pegang ini. Seseorang yang duduk di atas kursi singgasananya sambil memegang satu pedang. Kalau saya menarik kata pedang tersebut, mungkin pihak ketiga untuk saat ini dan diri dia terhadap pihak ketiga untuk saat ini saling memberikan suatu penyerangan. Saling menyerang di sini, guys. Pihak ketiga menuntut semuanya harus sempurna, tetapi manusia tersebut pun menuntut terhadap pihak ketiga agar memberikan suatu kenyamanan. Pihak ketiga meminta materi, manusia tersebut meminta kepada pihak ketiga agar tidak menekan diri dia secara batin. Pedang, Wak geng. Pedang. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Hermit. Kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut. Saya fokus dengan kata The Hermit, di mana kata The Hermit ini memiliki 2 arti. Arti pertama, kekhawatiran. Arti kedua, kewaspadaan.
Kalau saya mengambil dari kata kewaspadaan, kewaspadaan ini saya kaitkan dengan munculnya Queen of Swords. Dari kedua belah pihak, saya mengambil satu energi saja, ada situasi kewaspadaan yang sedang dia rasakan di sini. Dia berpikiran, apakah hubungan ini hanya untuk dimanfaatkan atau memang hubungan ini selalu memberikan diri dia suatu tekanan. Karena ada seseorang yang memegang pedang di sini, guys. Selalu menyerang dan menyerang. Kita lihat kartu terakhir. Wow. Khawatir, waspada, dan terpuruk. 4 koin. 4 of Pentacles, 4 koin yang dimiliki oleh satu orang, di mana posisi keempat koin tersebut, 3 koin dihempit kedua kaki, 1 koin berada di atas kepala. Kalau saya menarik 3 koin yang dihempit oleh kedua kaki, keuangan dia membuat posisi kekhawatiran terhadap diri dia. Keuangan dia membuat pihak ketiga menyerang diri dia. Keuangan dia membuat pihak ketiga tidak merasakan kestabilan kembali. Ini dia, guys. Kalau saya mengambil satu koin yang di atas kepala ini, sedang berusaha keras dari rasa keterpurukan. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, geng, geng, saya menarik satu kesimpulan. Seakan-akan doa yang kamu berikan terhadap alam semesta dari rasa kesedihan dan sakit hati kamu dijawab oleh alam semesta berupa keterpurukan, kekhawatiran dan kewaspadaan, penyesalan dan kesedihan, dan seseorang menyerang tidak habis-habisnya terhadap itu manusia. Oke, geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.